الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Antum butuh kitab itu enggak? Enggak, maksudnya apakah itu bermanfaat buat antum kitab itu? Maksudnya kitab yang cetak. Bermanfaat. 250.000 harganya. Muskilahnya itu udah ada signatur. Makanya jangan tergesa-gesa dalam berterima kasih. Itu ada signatur tanda tangan Ana sebenarnya tahun 2016 itu. Jadi nggak tahu Ana mau ngasih ke antum apa enggak ya. Tapi itu berat sih, kitab ini berat emang. Nah, aku lihat, kita baca dulu. Masalah yang kelima, kita akan berbicara masalah khilafiyah as'arit tuhur. Ya. Kita dari sejak kapan ya itu bicara tentang as'ar, jamak dari sur, yaitu bekas dari sesuatu, bekasnya. Ya. Bekasnya. Sebagaimana sebelumnya kita tuh baca tentang surul hayawan, bekas jilatan hewan. Jadi sur itu baqiyatus syai', ya, sisa. Biasanya dipakai berkaitan dengan makanan dan minuman. Ya. Misalnya ana minum sampai segini doang, maka ini adalah sur, ya, bekas dan sisa gitu. Anda makan sepiring tapi ada sisa-sisanya, misalnya kecombrangnya atau apa, maka ini sur gitu namanya. Sepiring ini namanya sur. Apa yang tersisa dari bekas makanan atau minuman atau bejana, bekas dipakai sesuatu, nah ini sur namanya. Oke. Qala rahimahullah, ikhtalafa al-ulama'u fi as'arit tuhri ala khamsati aqwal. Berkaitan dengan hukum bekas atau sisa al-tuhr, bersuci. Ya. Itu ada 5 pandangan, 5 pendapat. Dan ingat ini bukan air musta'mal ya ikhwan. Bukan air musta'mal, beda. Air musta'mal ada lagi istilah. Adapun su'rut tuhur atau as'arit tuhur itu ada lagi istilah. Apa bedanya ikhwan? Air musta'mal itu air yang bekas dipakai. Artinya dia sudah terpakai. Adapun su'r ya, itu bekas dalam artian sisa. Beda enggak? Antum wudu, maka tetesan-tetesan dari anggota tubuh antum untuk wudu itu namanya ma' musta'mal, telah dipakai. Tapi antum wudu di ember atau mandi dari ember gitu, jebur gitu. Mandi junub ya. Kan tersisa tuh setengah, makanya namanya sur atau as'ar. Bukan musta'mal. Musta'mal itu yang sudah kena badan kita terus ngalir gitu kan, itu musta'mal, beda. Maka as'arut tuhur ala khamsati aqwal, 5 pendapat. Pertama, fa dhahaba qaumun ila anna as'arut tuhri tahiratun bi itlaq. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya sisa-sisa bersuci itu tetap suci secara mutlak apapun itu kondisinya. Dan inilah mazhab Imam Malik rahimahullah. Mazhab Imam Malik.
Jadi fadlah dari taharahnya laki atau perempuan, fadlah itu sisa. Sisa, bukan bekas. Ya, bukan bekas terpakai. Sisa di ember atau bejana dari perbuatan bersucinya laki-laki maupun perempuan, fadlahnya itu tetap suci bagi Imam Malik. Begitu juga ini mazhab Syafi'i dan mazhab Abu Hanifah. Ya. Hah? Air tetesannya? Iya, suci. Baik. Kalau itu air mustakmal semuanya. Enggak, yang kita bicarakan kan tadi air yang tersisa di bejana. Tetap suci, tidak masalah. Ini di mazhab Syafi'i seperti itu. Jadi bekas dari perempuan, bekas dari laki-laki itu yang lebih tepat adalah tidak masalah. Ya. Dan dalam mazhab Abu Hanifah bahkan ditegaskan tidak ada bedanya antara junub, orang yang tidak junub, antara haid, orang yang nifas, anak kecil, orang dewasa, muslim, kafir, laki, perempuan, itu semua tidak ada bedanya dari segi untuk air, tetap sisa dari bersuci mereka sama. Ya. Dan ini juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad, ya kawan. Ada riwayat dari Imam Ahmad juga pendapatnya sama seperti ini. Jadi seolah-olah ini adalah pandangan 4 mazhab. Kemudian qal wa dhahaba akharun, mazhab yang kedua, ila annahu la yajuzu lirrajuli an yatatahhara bi su'ril mar'ati wa yajuzu lil mar'ati an tatatahharu bi su'rir rajul. Mafhum? Ada pendapat kedua bahwa saya tidak boleh laki-laki bersuci dengan bekas sisa bersucinya perempuan. Paham tuh? Sedangkan perempuan boleh untuk bersuci dengan air sisa bersuci laki-laki. Ada pendapat gitu. Ini pendapatnya Al-Hasan, Al-Basri, Sa'id bin Al-Musayyib, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad juga. Jadi ada riwayat Imam Ahmad juga pendapat keduanya Imam Ahmad ini. Tadi pendapat kedua apa? Kalau pendapat pertama kan bebas ya, semuanya suci, kelas, nggak masalah. Semuanya bisa, boleh bersuci dengannya. Tapi pendapat kedua apa? Laki-laki tidak boleh bersuci dengan air bekas sisa perempuan, bersisa bersucinya perempuan, ingat bersucinya perempuan, dan sementara perempuan boleh bersuci dengan air bekas bersucinya laki-laki. Air bekas, bukan air bekas di sini, air sisa, air sisa. Bukan bekas mustakmal, bukan. Maka kalau misalnya istri antum mandi junub, dan mandi junub tersebut kan di ember atau di kolam atau bak mandi junubnya diri, bukan di bak mandinya, ya, dengan gayung gitu kan. Ini kan berarti yang ada di bak itu kan berarti dia sur, yaitu sisanya. Maka bagi mazhab kedua nggak boleh, antum jangan mandi bekas itu. Nah, terus harus gimana? Airnya gimana harus? Cari air lain, air yang di keran lain, jangan di bak itu. Semuanya haram. Tadi yang laki bekas wanita nggak boleh. Pakai bekas laki boleh. Ini yang mazhab kedua, pendapat kedua, untuk perempuan boleh bekas, boleh sisa dari laki-laki nggak apa-apa. Ini yang mazhab kedua. Nah, tapi bukan itu yang kita ikuti. Walaupun dia punya dalil, mereka punya dalil juga. Mazhab yang ketiga. Wa dhahaba akharuna ila annahu yajuzu lirrajuli an yatatahhara bi su'ril mar'ati ma lam takunil mar'atu junuba aw haidha. Putra itu kafi kayaknya mau ini. Nanti dulu. Mazhab yang ketiga bahwasanya laki-laki boleh bersuci dari air sisa perempuan selama perempuan tersebut tidak junub, tidak pula haid. Jadi kalau perempuan tersebut sebatas wudu, tidak dalam keadaan junub, tidak dalam keadaan haid, maka enggak masalah air sisanya kita pakai. Ini mazhab ini dinukilkan dari pendapat Abdullah bin Umar, Ibnu Umar.
Sebenarnya sisanya ini sisa bukan nggak mesti dari sisa bersuci sih. Sisa air minum. Air kan air mutlak. Seorang perempuan ya, dari mazhab ketiga, seorang perempuan dia minum tidak dalam keadaan junub, tidak dalam keadaan haid. Perempuan ini minum. Bismillah. Istri antum bisa minum. Terus antum pakai air ini untuk wudu. Ya. Maka boleh bagi Ibnu Umar. Adapun kalau misalnya istri antum dalam keadaan haid, minum, bismillah. Berarti ini sur namanya. Ini sur. Bukan air musta'mal, ini sur. Air bekas sisa bersuci atau sisa dimanfaatkan oleh dia. Tapi dalam keadaan haid ya, atau junub. Ya. Maka bagi Ibnu Umar tidak boleh. Jangan dipakai ini untuk bersuci untuk laki-laki. Tapi untuk perempuan boleh. Ini bagi Ibnu Umar ya. Tapi kita nggak pakai ini. Mazhab yang keempat. Dhahaba akharuna ila annahu la yajuzu liwahidin minhuma an yatatahhara bifadli sahibihi illa an yashra'a ma'an. Ada juga pendapat bahwa saya tidak boleh seseorang dari laki maupun perempuan untuk bersuci dengan air sisa pasangannya, kecuali kalau mereka melakukannya bareng. Ngerti nggak? Mandi bareng, sama-sama ngegayung bareng. Bareng di sini berduaan gitu. Satu gayung ganti-gantian dalam satu konteks, dalam satu spot, dalam satu momentum. Maka ini boleh. Itu katanya. Adapun kalau terpisah, nggak ada yang boleh. Ya. Hah? Wah, ini tidak melihat dari haid atau enggaknya. Enggak melihat dari nifas atau enggaknya, enggak melihat dari junub atau enggaknya. Pokoknya kalau bekas perempuan atau perempuan bekas laki, kapanpun enggak boleh, kecuali kalau sama-sama bareng-bareng. Ini juga sebenarnya ada dalilnya. Ya, tapi ya wallahu a'lam. Nanti kita lihat dari dalilnya. Rasulullah SAW mandi bareng dengan sebagian istrinya, itu mereka menitik beratkan itu. Ya. Tapi ini minimal enggak banyak, sedikit sekali ulama yang berpendapat ini. Kemudian mazhab yang keberapa? 5. Secara mutlak tidak boleh. La yajuzu wa in syar'a ma'an. Tidak boleh bersuci dengan air sisa dari lawan jenis, walaupun dalam raka bareng-bareng. Ini mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi ini waham. Ini bukan mazhabnya Imam Ahmad. Mazhabnya Imam Ahmad justru lebih ke nomor 4. Iya. Mazhabnya Imam Ahmad justru lebih ke nomor 4. Yang nomor 4 apa? Yang sebelumnya? Harus bersamaan kalau mau dibolehin. Bukan, mazhab Imam Ahmad bukan memutlakkan pengharaman ini. Enggak. Ya. Itu bukan mazhab Imam Ahmad. Tapi Anda tidak tahu ini mazhabnya siapa yang lebih sahih. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, kita akan membaca sebab khilafnya. Jadi kita paham di sini ya. Ada ulama, dan ini jumhur, bahkan mungkin 4 mazhab mengatakan tidak ada masalah dengan air sisa dari bersucinya atau dimanfaatkannya oleh lawan jenis, tidak ada masalah. Oke? Anggap kita ikut dengan jumhur dulu. Kita patokkan diri karena ini jumhur, kita ikut jumhur. Jadi kalau antum memang nggak bisa melihat ke dalil, sementara jumhur berpendapat itu, maka ya wajar kalau antum ikut jumhur aja dulu gitu, ya kan? Daripada ikut yang syadz atau ikut yang menyendiri, mending ikut jumhur aja dulu. Ya, karena lebih thiqah gitu, seolah lebih kuat gitu. Baik, fadhal, iqra. Ahsanallahu ilaikum. Qala rahimahullah, wa sababu ikhtilafihim fi hadzal ikhtilafi al-athar, wa dhalika anna fi dhalika 4 athar. Ahaduha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaktasilu min al-janabati huwa wa azwajuhu min ina'in wahid. Baik, sebentar. Tadi kita lihat qala rahimahullah wa sababu ikhtilafihim fi hadza
Ikhtilaful athar. Perhatikan diqqah kalimat ini, ikhwan. Sebab khilafiyahnya ulama itu bukanlah hadis. Sebab khilafiyahnya ulama itu bukanlah ayat. Tetapi kenyataan akan adanya ikhtilaf dalam athar tersebut. Ikhtilaf di sini baik ikhtilaful alfaz atau ikhtilaf sihah atau ikhtilaf darajatil hadis. Itu. Jadi bukan zat dari perkataan Rasulnya menjadi penyebab. Kita nggak bisa mengatakan itu karena kurang beradab terhadap athar. Jadi imma ikhtilaf di sini ikhtilaf bin nisbati ila al-alfaz atau tariqah riwayat atau tafsir, atau ikhtilaf dari segi darajatil hadis, darajatil athar. Oke. Baik, dilanjutkan yang tadi wasani. والثاني حديث ميمونة أنه اغتسل من فضلها والثالث حديث الحكم الغفاري أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة خرجه أبو داود والترمذي والرابع حديث عبد الله بن سرجس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل ولكن يشرعان معا فذهب العلماء في تأويل هذه الأحاديث مذهبين مذهب الترجيح ومذهب الجمع في بعض والترجيح في بعض. طيب. Jadi ada dua madhab. Secara global dua madhab. Walaupun secara rinci hasilnya ada 5 madhab. Qala rahimahullah wa sababu ikhtilafihim fi hadha ikhtilaful athar. Sebab perselisihan mereka dalam masalah ini adalah perbedaan dari segi atharnya, dari beberapa hal. Wa dzalika anna fi dzalika arba'atu athar. Hadis itu bukan penyebab khilafiyah, bukan penyebab perpecahan, bukan, tetapi dalalah dan alfaznya gitu loh. Bukan sunnah Nabi menjadi penyebabnya. Wa dzalika anna fi dzalika arba'atu athar. Ada 4 hadis, ada 4 athar ya, 4 athar. Athar ini bisa sebagai hadis marfu', bisa sebagai athar mauquf atau perkataan yang maqtu' dari tabi'ut tabi'in. Maka lebih cocoknya dibilang athar. Yang pertama, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu minal janabati huwa wa azwajuhu min ina'in wahid. Nabi SAW mandi junub. Ini hadis muttafaq alaih. Mandi junub. Beliau SAW dan para istrinya dari satu ina. Dari satu bejana. Mafhum? Ya jangan bayangkan maksudnya Rasulullah istri banyak, satu bejana. Enggak bukan dalam keadaan bersama, bukan. Tapi bisa-bisa. Ya. Terpisah-pisah di hari yang beda, momentum yang berbeda. Dari ina yang satu. Rasulullah SAW memang kediaman istri-istrinya beragam. Karena memang itu asalnya, poligami itu nggak boleh dalam satu rumah. Asalnya begitu. Ya. Maka beliau mandi junub. Lihat, yaghtasilu minal janabah, min sababiyah. Yaghtasilu bi sababiyah al-janabah, berarti mandi junub. Beliau wa azwajuhu, dan fa'ilnya juga para istrinya beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga mandi junub dengan ina yang satu, dengan wadah yang satu. Beda hari, beda momentum. Hadis ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Dan ada riwayat terpisah. Kalau ini huwa wa azwajuhu berarti jama' istrinya, beragam istri. Ada riwayat terpisah dalam Sahih Muslim bahwasanya Nabi SAW di hadis yang kedua, hadis Maimunah annahu ightasala min fadliha. Rasulullah SAW mandi dengan air sisa dari Maimunah. Iya. Ya. Dalam riwayat lain, riwayat At-Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma.
Ini tidak ada di kitab. Hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau, "Ightasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Jafnah." Sebagian dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi di Jafnah, di satu wadah ya. Ingat di sini ightasala ba'du azwajin Nabi. Ba'd di sini tidak melazimkan banyak, melainkan bisa saja satu orang. Ba'd itu bisa satu. Misalnya nih kita jemaah ada berapa orang? Misal ada 6 orang. Nah, kemudian ada satu orang tidur di kajian ini. Yang pasti bukan anak, karena kalau anak tidur bubar kajian ini. Antum, salah satu dari antum tidur di kajian ini. Kemudian ada cerita ke teman-teman anak yang di luar. Gimana Ustaz keadaan kajian antum di pagi hari tadi? Ba'duhum atau lebih tepatnya bilang yanamu ba'duhum. Nama ba'duhum, telah tidur sebagian dari mereka. Padahal cuma satu orang. Ini sah dalam bahasa Arab satu. Ba'd itu bisa sah satu. Makanya ketika antum mendapatkan riwayat perkataan salaf, misalnya ada salaf berkata, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Itu perkataan Abdullah bin Mubarak seorang. Ya, tapi mungkin ada ulama lain yang berkata begitu dari ulama salaf. Tapi kemudian antum karena lupa namanya siapa yang berkata, antum boleh mengatakan qala ba'dus salaf, padahal cuma satu orang. Boleh, enggak masalah itu. Dalam bahasa Arab enggak masalah. Ba'd dimutlakkan cuma satu dari 1000 enggak masalah. Beda dengan Indonesia, kalau dikatakan sebagian, berarti itu seolah-olah setengahnya darinya gitu loh. Kalau enggak sampai setengah, katakanlah beberapa. Beberapa orang gitu. Dari 1000 orang. Kalau cuma satu, katakanlah seorang saja, jangan katakan sebagian, karena sebagian dalam bahasa Indonesia menyeolahkan setengahnya gitu loh. Itu bedanya ya. Taib di sini dalam riwayat At-Tirmidzi, ightasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Jafnah. Berkata sebagian dari istri Nabi, yang lebih tepat di sini adalah seorang istri Nabi, seorang istri Nabi mandi di suatu wadah, mandi dari suatu wadah. Maka Rasulullah SAW arada an yatawaddu'a minhu. Beliau pengen wudu dari bejana tersebut. Faqalat, maka perempuan itu berkata, yaitu istri Nabi yang satu itu berkata, maka ini sebenarnya satu orang nih. Ya Rasulullah, inni kuntu junuba. Ya Rasul, tadi saya itu junub dan mandi junub pakai air yang di bejana Jafnah tersebut. Maka kata Nabi SAW, innal ma'a la yujnib. Sesungguhnya air itu tidak bisa membuat junub, atau air itu tidak bisa junub. Jadi enggak nular, enggak masalah. Ya, jadi enggak masalah. Ini dalil-dalil seperti ini, seperti dalil yang pertama tadi, Nabi SAW mandi junub, beliau dan istri-istrinya dari satu bejana. Ini memperkuat mazhab yang berapa, ikhwan? Mazhab yang pertama, nggak apa-apa mandi junub di situ dengan bekas itu. Dalil yang kedua, hadis Maimunah annahu ightasala min fadliha, ini juga memperkuat mazhab yang pertama sebenarnya. Ya. Dan juga dalam riwayat lain, Nabi SAW mandi dan Aisyah mandi dari satu nampan lagi dari satu bejana. Dan para sahabat juga mereka seperti itu, wudu dari satu wadah gitu loh. Iya, enggak masalah. Dalil yang ketiga, asar yang ketiga. Hadis Al-Hakam Al-Ghifari anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yatawaddu ar-rajulu bi fadlil mar'ah. Nabi SAW melarang laki-laki untuk wudu dengan dengan sisa perempuan. Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Itu yang ke dalil atau asar ketiga. Ya. Jadi ini mendukung apa? Ini bisa menjadi dalil bagi mazhab yang melarang. Kedua. Nahannya tahu ya kedua ya. Taib yang ketiga, yang empat, Rabi'. Hadithu Abdullah bin Sarjis. Qala naha Rasulullah SAW an yaghtasila ar-rajul bi fadli mar'ah wal mar'ah bi fadli ar-rajul. Mazhab yang keberapa?
Mazhab yang kelima. Secara mutlak nggak boleh. Oke. Hadis itu hadis yang keempat ya. Taib. Hah? Ada tambahan nggak? Walakin yasra'ani ma'ana. Ini berarti mazhab berapa? Keempat. Keempat kalau misal bareng-bareng baru boleh gitu kan? Oke. Maka di sini ulama dengan 4 hadis ini akhirnya berbeda-beda pandangan. Fa dhahabal ulama fi ta'wili hadhil ahadits madhhabain. Mazhab tarjih dan mazhab jama' sebagian. Tapi kita nggak lanjutin dulu itu karena kalau kita lanjutin makin panjang lagi. Kan masih panjang kan itu untuk masalah yang khamisah. Insyaallah kita lanjut pada waktunya nanti insyaallah. Ditandain aja. Atau nanti bawa aja kitabnya itu ya. Enggak apa-apa. Biar persiapan aja. Ya, itu insyaallah kita lanjutkan nanti insyaallah. Karena anak-anak udah mau pergi terus sebentar lagi kita makan gorengan jadi biar putra enggak dapat. Jazakallahu khair. Ya, kita cukup sampai sini insyaallah, kita lanjutkan besok. Besok kajian apa, Ikhwan? Tatina Yang benar ujinya. Besok kajian apa? Mau selamat juga? Ya, hati-hati. Kalau besok antum datang jazakallah. Qaidul Arba dan Sunan Nabi Dawud. Taib kalau antum datang jazakumullah khairan. Baik, kita cukup untuk kajian hari ini pagi ini sampai sini aja. Insyaallah kita lanjutkan besok dengan kajian kitab Syarah Al-Qawaid Al-Arba dan Sunan Nabi Dawud. Ya mudah-mudahan kalau antum ada peluang bisa datang. Kalau tidak la ba'sa bih insyaallah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.